Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Kultum Ramadan SMP IT Bina Benwanta yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini yang insya Allah sudah menjalani 10 hari pertama. Semoga dengan puasa di bulan Ramadan ini pula dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak lupa salawat dan salam pula selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang insya Allah kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jemaah Ramadan SMP IT Bina Benwanta yang dirahmati Allah, puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang sangat manis bagi orang-orang yang menikmati ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, barangkali momentum puasa di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita yang tidak boleh kita sia-siakan. Banyak sekali terbiah Ramadan yang akan kita peroleh ketika kita menjalankannya penuh kesungguh-sungguhan. Yang pertama, momentum atau kesempatan yang dapat kita peroleh di bulan puasa Ramadan ini adalah yang pertama adalah momentum penyucian jiwa. Kesucian jiwa merupakan salah satu faktor utama penentu kita bersifat dan bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kesucian jiwa ini pula akan tercermin dari diri seseorang. Yang pertama adalah bersikap jujur dan berperilaku jujur pada dirinya sendiri, kepada Allah dan kepada masyarakat di sekitarnya. Yang kedua juga yang tercermin dari manusia yang selalu menyucikan jiwanya adalah bagaimana dia selalu mendekatkan diri kepada Allah karena dia merasa setiap saat berada dalam pengawasan Allah, sehingga itu pula yang membuat dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cerminan daripada pembersihan jiwa ini adalah bagaimana kita selalu berperilaku disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pendengar Kultum Ramadan SMP IT Bina Benwanta yang berbahagia, yang kedua, kesempatan atau momentum yang dapat kita peroleh di bulan puasa Ramadan ini adalah ajang untuk pengendalian diri atau pengendalian nafsu. Dalam hal ini banyak hal-hal yang perlu kita kendalikan nafsu kita, mulai dari nafsu makan, nafsu minum, nafsu bergunjing, nafsu menggibah, dan yang lain-lainnya. Dan juga termasuk nafsu seksual kita juga diatur sedemikian rupa. Bukan berarti menghilangkannya, tapi menjalankannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh aturan Islam. Nafsu seksual adalah salah satu pintu yang digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Sebagaimana kita ketahui bersama, berapa banyak orang-orang kaya yang terjerumus menjadi miskin karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Bagaimana juga kita ketahui para pejabat yang mempertaruhkan eksistensi dari kursi jabatannya karena ketidakmampuannya menjaga nafsu seksualnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah pendengar Kultum Ramadan SMP IT Bina Benwanta yang berbahagia, yang ketiga, momentum atau kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan yang di bulan puasa Ramadan ini adalah sebagaimana apabila kita simpulkan tujuan dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini adalah untuk mencapai nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali kita sangat-sangat berharap kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan haus dan laparnya saja dikarenakan kita tidak memahami apa sebenarnya hakikat dari puasa tersebut. Jamaah pendengar Kultum Ramadan SMPT Bina Banwanta, ketika kita menguraikan surah Al-Baqarah ayat 185 tersebut, Syekh Said Qutb mengatakan bahwa yang pertama, takwa itulah yang meningkatkan kesadaran hati kita untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu pula yang akan menjaga hati kita untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak puasa kita. Dan takwa itu pula adalah ibadah rohani yang paling tinggi, dan puasa adalah salah satu jalan untuk mencapainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ibadah-ibadah Ramadan ke Ramadan, peribadatan demi peribadatan yang kita lakukan, ketika kita melakukannya itu telah tertunaikan tetapi tidak mencerminkan adanya peningkatan kedekatan kita kepada Allah, tidak mencerminkan ketakwaan kita kepada Allah yang tercermin dalam perilaku dan sikap kita sehari-hari, ini barangkali kita akan perlu memuhasabah diri. Jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan hanya mendapatkan haus dan lapar saja, sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahalanya, melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harapan kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar puasa yang hanya menunaikan kewajiban saja. Semoga Allah kuatkan kesehatan kita, Allah berkahi kita di bulan Ramadan ini, dan doa kita Allah pertemukan kembali kita di bulan Ramadan yang akan datang. Barangkali itu sementara yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.